Hey guys, selamat datang kembali di channelku. Aku Barry Allen, dan malam ini kita bakal ngebahas sesuatu yang udah lama banget ngeganjel di pikiranku. Sesuatu yang, jujur aja, bikin aku merinding setiap kali mikirinya. Kita semua hidup dalam dunia yang penuh misteri dan rahasia. Tapi tahukah kamu bahwa banyak fakta gelap yang sengaja ditutup-tutupi dari publik? Fakta-fakta yang kalau sampai terbongkar, mungkin bakal mengubah cara kita melihat segalanya. Hai, siap nggak siap? Kita harus ngomongin ini. Aku udah ngumpulin beberapa informasi, beberapa potongan puzzle yang kalau kita coba satuin, gambarnya jadi serem banget guys. Ini bukan cuma soal teori konspirasi iseng yang biasa kita dengar sambil ngopi. Ini lebih dalam dari itu. Ini tentang kemungkinan adanya agenda-agenda tersembunyi yang berjalan tepat di bawah hidung kita, tanpa kita sadari. Aku tahu ini kedengeran gila. Dan mungkin sebagian dari kalian bakal mikir aku udah nggak waras. Tapi aku mohon, coba buka pikiran kalian sebentar aja. Karena apa yang bakal kita bahas ini bisa jadi kenyataan pahit yang selama ini coba disembunyikan dari kita semua. Jadi, tarik napas dalam-dalam, siapin mental kalian, karena kita bakal terjun ke lubang kelinci yang paling gelap. Aku nggak janji kalian bakal suka dengan apa yang kalian dengar. Tapi aku janji, setelah ini, kalian mungkin gak akan pernah melihat dunia dengan cara yang sama lagi. Kita mulai dari yang paling bikin aku, secara pribadi, gak bisa tidur nyenyak. Sesuatu yang melibatkan waktu, masa depan dan, ya, kalian akan lihat sendiri. Ini dia, fakta-fakta gelap yang mungkin sengaja disembunyikan dari kita. Oke guys, yang pertama ini bener-bener bikin bulu kuduk berdiri. Kalian pernah dengar proyek Pegasus? Bukan spyware Pegasus yang itu, meskipun namanya mirip dan sama-sama serem. Ini beda, ini jauh lebih gila. Jadi, ada teori yang beredar, dan ini bukan teori kaleng-kaleng guys. Ada beberapa sumber yang ngomong ini dengan cukup detail. Konon katanya, teknologi perjalanan waktu itu udah ada. Iya, kalian gak salah dengar perjalanan waktu. Dan bukan baru kemarin ditemuin, tapi udah ada sejak tahun 1980-an. Bayangin, di saat kita masih nonton film Back to the Future dan mikir itu cuma fiksi ilmiah, ternyata ada pihak-pihak tertentu yang mungkin udah beneran ngelakuinnya. Dan siapa pihak-pihak ini? Nah, ini dia yang bikin makin ngeri. Katanya, ini adalah proyek rahasia pemerintah. Pemerintah guys, lembaga yang seharusnya melindungi kita, yang seharusnya transparan, tapi malah punya teknologi sehebat ini, dan dirahasiain rapat-rapat. Pertanyaannya, buat apa? Buat apa mereka butuh mesin waktu? Menurut teori ini, mereka menggunakan teknologi perjalanan waktu ini untuk meramalkan masa depan. Mereka bisa melihat apa yang akan terjadi, peristiwa-peristiwa besar, bencana alam, bahkan mungkin hasil pemilu atau pergerakan pasar saham. Coba kalian bayangin implikasinya. Kalau mereka bisa tahu masa depan, berarti mereka bisa memanipulasinya kan? Mereka bisa mencegah hal-hal yang nggak mereka suka, atau sebaliknya, memastikan hal-hal yang menguntungkan mereka terjadi. Ini udah bukan lagi soal prediksi cuaca, ini soal mengendalikan takdir. Dan kalau ini beneran ada, berarti selama ini kita hidup dalam skenario yang udah mereka atur. Semua kejadian besar yang kita saksikan, apakah itu murni kebetulan, atau ada campur tangan dari para penjelajah waktu ini? Aku nggak tahu guys, tapi mikirinnya aja udah bikin pusing. Beberapa orang yang mengaku sebagai mantan partisipan atau whistleblower dari proyek-proyek semacam ini, bahkan udah muncul ke publik. Mereka cerita tentang pengalaman mereka dikirim ke masa depan atau masa lalu. Tentu aja, banyak yang skeptis, banyak yang bilang mereka cuma cari sensasi. Tapi, gimana kalau ada sedikit aja kebenaran dari cerita mereka? Gimana kalau proyek Pegasus atau proyek serupa lainnya itu beneran nyata? Teknologi macam apa yang mereka gunakan? Apakah itu semacam portal atau kendaraan khusus? Detailnya masih sangat samar, sengaja dibuat begitu mungkin. Yang jelas, ide bahwa ada sekelompok orang yang punya kemampuan untuk melihat dan mungkin mengubah alur waktu itu sangat mengganggu. Karena itu berarti kita semua cuma jadi pion dalam permainan besar, yang bahkan kita nggak sadar sedang dimainkan. Mereka bisa tahu langkah kita selanjutnya sebelum kita sendiri tahu. Mereka bisa mengantisipasi setiap gerakan perlawanan, setiap upaya untuk membongkar kebenaran. Ini kayak main catur sama lawan yang bisa lihat semua langkah kita di masa depan. Gimana caranya kita bisa menang? Dan pikirin deh, kalau teknologi ini udah ada sejak tahun 80-an, berarti udah puluhan tahun mereka menggunakannya.
Seberapa banyak sejarah yang udah mereka ubah, seberapa banyak masa depan yang udah mereka rancang ulang sesuai keinginan mereka. Apakah dunia yang kita tinggali sekarang ini adalah dunia yang asli, atau udah versi yang dimodifikasi? Pertanyaan-pertanyaan ini terus berputar di kepalaku. Ini bukan cuma soal teknologi canggih, ini soal etika, soal moral, soal hak kita untuk menjalani hidup tanpa dimanipulasi. Terus, apa buktinya? Selain klaim-klaim dari orang-orang yang mengaku terlibat, buktinya memang sulit dicari. Namanya juga proyek rahasia, pasti dijaga ketat banget. Tapi, coba kalian perhatiin deh, kadang ada kejadian-kejadian aneh, deja vu massal, atau prediksi-prediksi yang akuratnya kebangetan dari sumber-sumber yang gak jelas. Apakah itu semua cuma kebetulan? Atau ada jejak-jejak kecil dari operasi proyek Pegasus yang bocor ke permukaan? Aku nggak mau langsung percaya, tapi aku juga nggak mau langsung nolak mentah-mentah. Yang pasti, kalau pemerintah atau entitas manapun punya kemampuan sebesar ini, mereka punya kekuatan yang absolut. Dan kita tahu kan apa kata pepatah, kekuasaan absolut cenderung korup secara absolut. Bayangin kalau teknologi ini jatuh ke tangan yang salah, atau bahkan kalau niat awalnya baik, tapi lama-lama disalahgunakan demi kepentingan tertentu. Siapa yang bisa ngawasin mereka? Siapa yang bisa mastiin teknologi ini nggak dipakai buat hal-hal yang jahat? Nggak ada guys. Karena kita bahkan nggak tahu keberadaannya secara resmi. Ini juga membuka pertanyaan lain. Kalau mereka bisa ke masa depan, apa yang mereka lihat di sana? Apakah masa depan kita cerah, atau justru sebaliknya? Mungkin mereka berusaha mencegah kiamat, atau mungkin mereka justru lagi nyiapin sesuatu yang lebih buruk buat kita. Spekulasinya bisa liar banget. Tapi satu hal yang pasti, kerahasiaan di sekitar proyek semacam ini selalu melahirkan kecurigaan dan ketakutan. Dan menurutku, kita berhak tahu. Kita berhak tahu teknologi apa aja yang udah dikembangkan pakai uang pajak kita. Pikirkan tentang insiden-insiden besar dalam sejarah beberapa dekade terakhir. Apakah ada tangan tak terlihat yang mengarahkan jalannya peristiwa? Apakah keputusan-keputusan penting para pemimpin dunia dipengaruhi oleh informasi dari masa depan? Ini bukan lagi ranah fiksi ilmiah, guys. Kalau proyek Pegasus ini nyata, ini adalah realitas yang sangat meresahkan. Kita seolah-olah hidup dalam sebuah film yang sutradaranya nggak kita kenal, dan skenarionya bisa diubah kapan aja tanpa persetujuan kita. Aku jadi mikir, apakah ada polisi waktu versi jahat yang justru memastikan timeline tertentu berjalan sesuai rencana mereka, bukan untuk kebaikan umat manusia, tapi untuk keuntungan segelintir elit? Konsep ini aja udah bikin merinding. Mereka bisa aja mencegah lahirnya seorang penemu besar, atau sebaliknya memastikan seorang tiran berkuasa. Kemungkinannya nggak terbatas, dan itu yang bikin ini semua jadi sangat menakutkan. Dan gimana kalau ada kebocoran teknologi? Gimana kalau ada pihak lain yang berhasil mereplikasi teknologi ini? Bisa terjadi perang waktu, di mana berbagai faksi bertarung untuk mengendalikan alur sejarah. Kedengerannya kayak plot film, tapi kalau dasarnya udah ada, yaitu proyek Pegasus itu sendiri, maka skenario-skenario gila kayak gini jadi nggak terlalu mustahil lagi. Kita bener-bener nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Jadi, proyek Pegasus ini, buat aku, adalah salah satu fakta gelap yang paling fundamental. Karena kalau ini benar, ini adalah dasar dari banyak manipulasi lain yang mungkin terjadi. Ini adalah kunci untuk memahami kenapa dunia kadang terasa begitu aneh dan nggak masuk akal. Aku nggak punya jawaban pasti, guys. Tapi aku punya banyak pertanyaan, dan aku rasa kalian juga. Apa pendapat kalian tentang ini? Percaya atau nggak? Oke guys, kalau tadi kita udah ngomongin soal manipulasi waktu, sekarang kita turun ke sesuatu yang lebih personal. Sesuatu yang masuk ke tubuh kita setiap hari. Sesuatu yang kita anggap aman dan penting untuk kehidupan air minum. Tapi, gimana kalau air minum kita nggak seaman yang kita kira? Gimana kalau ada sesuatu di dalamnya yang sengaja dimasukkan untuk tujuan tertentu? Aku tahu, ini kedengeran kayak paranoid banget. Tapi, coba dengerin dulu. Ada teori yang udah cukup lama beredar. Dan belakangan ini, kayaknya makin banyak dibicarakan orang. Teori ini menyebutkan bahwa air minum kita, air yang kita konsumsi setiap hari dari keran atau bahkan air kemasan, mungkin mengandung zat-zat tertentu yang secara diam-diam mempengaruhi pola pikir kita. Bukan cuma fluoride yang sering jadi perdebatan itu ya guys. Ini lebih dari itu. Ini tentang zat-zat yang mungkin dirancang khusus untuk membuat kita lebih penurut, lebih apatis, atau bahkan lebih mudah menerima narasi-narasi tertentu.
Gila kan? Pikirin deh, air itu kan kebutuhan dasar. Semua orang butuh air. Jadi kalau ada pihak yang mau mengontrol populasi secara massal, cara apa yang lebih efektif selain lewat sesuatu yang dikonsumsi semua orang? Ini adalah metode yang sangat subtil, sangat sulit dideteksi kalau kita nggak tahu apa yang harus dicari. Kita minum air setiap hari, kita merasa segar, kita merasa sehat. Tapi di balik itu, ada program kecil yang mungkin sedang ditanamkan ke dalam pikiran kita, sedikit demi sedikit. Zat apa ini? Nah, ini dia yang masih jadi misteri besar. Beberapa teori menyebutkan bahan kimia tertentu yang bisa mempengaruhi neurotransmitter di otak. Ada juga yang bilang ini semacam teknologi nano yang bisa berinteraksi dengan gelombang otak kita. Kedengerannya futuristik banget. Tapi teknologi nano itu udah bukan fiksi lagi guys. Itu udah ada dan terus berkembang. Jadi, kemungkinan ini nggak bisa kita abaikan begitu aja. Tujuannya apa? Kalau beneran ada zat yang bisa mempengaruhi pola pikir, tujuannya bisa macam-macam. Bisa jadi untuk menekan potensi pemberontakan atau kritik terhadap penguasa. Bisa jadi untuk membuat kita lebih konsumtif, biar ekonomi terus berjalan sesuai keinginan mereka. Atau yang lebih serem lagi, bisa jadi untuk mempersiapkan kita menerima agenda-agenda tertentu yang lebih besar di masa depan. Membuat kita jadi lebih jinak dan mudah diatur. Aku jadi inget beberapa kali aku ngerasa aneh, kayak ada kabut di otak, atau tiba-tiba ngerasa males banget mikirin hal-hal yang berat. Apakah itu cuma karena capek, atau ada faktor eksternal yang bermain? Setelah dengar teori ini, aku jadi makin curiga. Jangan-jangan perasaan-perasaan itu bukan murni dari diriku sendiri. Ini benar-benar bikin paranoid, aku tahu. Tapi, kita harus berani bertanya kan? Beberapa orang mungkin bilang, ini kan cuma teori konspirasi buat nakut-nakutin orang. Tapi coba kita lihat sejarah. Pemerintah dan lembaga-lembaga tertentu itu pernah melakukan eksperimen terhadap warganya sendiri tanpa izin. Proyek MK Ultra di Amerika misalnya. Mereka mencoba mengendalikan pikiran orang pakai obat-obatan dan metode psikologis. Kalau dulu aja, mereka udah berani ngelakuin hal kayak gitu. Apa yang ngejamin sekarang mereka nggak ngelakuin hal serupa dengan teknologi yang lebih canggih dan cara yang lebih terselubung? Dan masalahnya, gimana cara kita membuktikannya? Kalau zat ini dirancang untuk nggak terdeteksi sama tes standar, atau kalau efeknya sangat halus dan bertahap, kita mungkin nggak akan pernah sadar. Kita cuma akan terus minum air, terus merasa normal, padahal di dalam diri kita ada sesuatu yang sedang diubah. Ini kayak penjajahan pikiran yang nggak kasat mata. Bener-bener mengerikan kalau dipikirin lebih jauh. Aku juga pernah baca tentang beberapa penelitian independen yang menemukan anomali pada sampel air di beberapa daerah. Tentu aja, penelitian kayak gini seringkali langsung dibantah atau dianggap nggak valid sama pihak-pihak resmi. Tapi, itu justru bikin makin curiga kan? Kenapa mereka begitu cepat menepis kemungkinan ini? Apakah ada sesuatu yang mereka sembunyikan? Pikirkan juga soal perubahan perilaku masyarakat secara umum. Apakah kita jadi lebih individualistis, lebih mudah terdistraksi, lebih sulit fokus pada isu-isu penting? Apakah ini semua cuma efek samping dari kehidupan modern dan teknologi? Atau ada bantuan dari zat-zat tak terlihat yang kita konsumsi setiap hari? Aku nggak mau nuduh tanpa bukti, tapi pola-pola ini kadang terasa terlalu sinkron. Ini bukan berarti kita harus berhenti minum air ya guys. Itu malah bahaya. Tapi, ini soal kesadaran. Soal kita mulai mempertanyakan apa yang masuk ke tubuh kita. Mungkin kita perlu lebih kritis terhadap sumber air kita. Mungkin kita perlu mendukung penelitian-penelitian independen yang berani menginvestigasi hal-hal semacam ini. Karena ini menyangkut kesehatan fisik dan mental kita semua. Bayangin kalau anak-anak kita juga terpapar zat ini sejak kecil. Bagaimana itu akan membentuk generasi penerus kita? Apakah mereka akan tumbuh jadi individu-individu yang kritis dan kreatif, atau jadi robot-robot penurut yang gampang dikendalikan? Ini adalah pertaruhan yang sangat besar. Dan kalau kita nggak waspada, kita bisa kehilangan sesuatu yang sangat berharga, kebebasan berpikir kita sendiri. Jadi, teori tentang zat dalam air minum ini, buat aku adalah pengingat bahwa ancaman itu nggak selalu datang dari luar dalam bentuk yang jelas. Kadang, ancaman itu bisa sangat dekat, sangat personal, dan sangat sulit dilihat. Ini adalah perang senyap yang terjadi di dalam tubuh kita sendiri. Dan kita harus mulai sadar akan kemungkinan ini, sebelum semuanya terlambat. Apa kalian pernah merasakan sesuatu yang aneh setelah minum air tertentu? Atau kalian punya teori sendiri tentang ini? Share di komentar ya.
Chapter 3, Siapa Dalangnya? Apa tujuan akhir mereka? Barry Allen terlihat lebih gelisah, mengusap wajahnya. Oke guys, kita udah ngebahas proyek Pegasus, kemungkinan manipulasi waktu. Kita udah ngebahas zat misterius di air minum yang mungkin mengontrol pikiran kita. Sekarang, pertanyaan terbesarnya adalah, kalau semua ini, atau bahkan sebagian aja dari ini, beneran terjadi, siapa yang ada di baliknya? Siapa dalang dari semua ini? Dan yang lebih penting lagi, apa tujuan akhir mereka? Ini adalah pertanyaan yang paling bikin aku merinding, karena jawabannya bisa jadi lebih gelap dari yang kita bayangkan. Kalau kita ngomongin proyek Pegasus, itu kan diduga proyek pemerintah. Tapi pemerintah yang mana? Apakah satu negara adidaya aja? Atau ini kolaborasi rahasia antar negara-negara besar? Atau, jangan-jangan, ada pemerintahan bayangan yang beroperasi di atas negara-negara resmi, sebuah kelompok elit global yang gak terpilih tapi punya kekuasaan luar biasa. Ini udah masuk ke teori Illuminati, atau New World Order, yang sering dianggap cuma mitos. Tapi kalau teknologi kayak mesin waktu itu ada, kelompok mana yang paling mungkin punya akses dan motivasi buat menggunakannya? Lalu, soal zat di air minum. Siapa yang punya infrastruktur dan otoritas buat mencemari pasokan air secara sistematis dan global, atau setidaknya di banyak negara? Lagi-lagi, ini menunjuk ke entitas yang punya jangkauan dan kekuasaan yang sangat luas. Apakah ini terkait dengan korporasi-korporasi multinasional raksasa yang menguasai sumber daya alam? Atau ini juga bagian dari agenda pemerintahan bayangan tadi? Semuanya terasa saling terkait, kan? Pikirin deh. Kalau mereka bisa melihat masa depan dan mereka juga bisa mengontrol pikiran kita secara halus, kombinasi ini ngasih mereka kekuatan yang hampir tak terbatas. Mereka bisa mengarahkan peradaban manusia ke arah manapun yang mereka mau, tanpa kita sadar kita sedang diarahkan. Kita mungkin merasa punya kebebasan memilih, padahal pilihan-pilihan kita udah disempitkan atau bahkan diciptakan oleh mereka. Ini kayak kita hidup di dalam The Truman Show versi global, tapi jauh lebih canggih dan menyeramkan. Apa tujuan mereka? Ini yang paling sulit ditebak. Apakah mereka punya niat baik, tapi caranya salah? Misalnya, mereka melihat masa depan yang suram, penuh perang dan kehancuran. Terus mereka berusaha memperbaikinya dengan cara mengontrol kita? Itu mungkin satu skenario. Tapi, siapa yang berhak menentukan apa yang terbaik buat seluruh umat manusia? Dan dengan cara mengorbankan kebebasan kita? Itu tetap aja salah, kan? Atau, skenario yang lebih gelap, mereka punya agenda egois. Mungkin mereka mau menciptakan tatanan dunia baru di mana mereka jadi penguasa absolut, dan kita semua jadi budak modern yang gak sadar kita diperbudak. Mereka mengumpulkan kekayaan, sumber daya, dan kekuasaan untuk diri mereka sendiri dan kelompoknya, sementara mayoritas umat manusia hidup dalam ilusi kebebasan. Kedengerannya kayak distopia di film-film, tapi batas antara fiksi dan kenyataan kadang tipis banget, guys. Ada juga yang berteori kalau ini semua adalah persiapan untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Mungkin kontak dengan peradaban luar angkasa. Atau mungkin untuk menghadapi bencana global yang mereka tahu akan datang. Tapi, kenapa harus dirahasiakan? Kenapa harus dengan cara memanipulasi dan mengontrol? Kalau tujuannya baik, kenapa nggak transparan dan mengajak kita semua berpartisi secara sadar? Kerahasiaan ini yang bikin semuanya jadi mencurigakan. Aku jadi kepikiran, jangan-jangan tujuan mereka itu bahkan di luar pemahaman kita sebagai manusia biasa. Mungkin ini bukan cuma soal kekuasaan atau uang. Mungkin ini soal evolusi manusia, atau transformasi kesadaran, tapi dengan cara yang dipaksakan dan dikendalikan. Siapa tahu, kalau kita berhadapan dengan entitas yang punya teknologi dan pengetahuan jauh di atas kita, motif mereka bisa jadi sangat berbeda dari apa yang bisa kita bayangkan. Dan yang paling menakutkan adalah, kalau mereka udah sejauh ini, apa yang bisa kita lakukan? Kalau mereka bisa lihat masa depan, mereka pasti udah mengantisipasi perlawanan kita. Kalau mereka bisa mempengaruhi pikiran kita, gimana caranya kita bisa membangun kesadaran kolektif untuk melawan? Ini kayak labirin tanpa jalan keluar. Tapi aku percaya, kesadaran adalah langkah pertama. Dengan kita mulai bertanya, mulai curiga, mulai mencari tahu, itu udah jadi bentuk perlawanan kecil. Mungkin gak ada satu dalang tunggal. Mungkin ini adalah jaringan kompleks dari berbagai kelompok kepentingan yang punya agenda masing-masing. Tapi kadang beririsan, atau bahkan bekerja sama untuk tujuan tertentu. Politisi, pebisnis super kaya, ilmuwan jenius yang mungkin gak punya moral, petinggi militer. Mereka semua bisa jadi bagian dari puzzle ini.
Dan mereka semua dilindungi oleh lapisan kerahasiaan yang tebal. Aku nggak mau bikin kalian jadi putus asa. Tapi aku juga nggak mau kita naif. Dunia ini kompleks, dan ada kekuatan-kekuatan besar yang bermain di baliknya, yang nggak selalu terlihat oleh mata telanjang. Tugas kita adalah untuk terus mencari kebenaran, seberapapun gelapnya kebenaran itu. Karena hanya dengan kebenaran kita bisa membuat keputusan yang tepat untuk diri kita dan masa depan kita. Jadi, siapapun mereka, apapun tujuan mereka, satu hal yang pasti, mereka takut kalau kita semua sadar. Mereka takut kalau kita semua mulai bersatu dan menuntut transparansi. Karena kekuatan terbesar kita adalah jumlah kita dan kesadaran kita. Jangan pernah remehkan itu. Teruslah bertanya, teruslah mencari, dan jangan biarkan rasa takut menghentikan kita. Pertanyaan tentang siapa dan apa tujuan mereka ini mungkin nggak akan pernah terjawab sepenuhnya. Tapi proses pencariannya itu sendiri udah penting. Itu yang membuat kita tetap manusiawi, tetap kritis, dan tetap punya harapan. Gimana menurut kalian guys? Siapa kira-kira yang ada di balik semua ini, dan apa agenda tersembunyi mereka? Aku bener-bener pengen tahu pendapat kalian soal ini. Jadi guys, itu tadi beberapa fakta gelap yang konon katanya sengaja disembunyikan dari kita semua. Proyek Pegasus, zat di air minum, dan pertanyaan besar tentang siapa dalangnya dan apa tujuan mereka. Aku tahu ini banyak banget yang harus dicerna. Dan aku tahu kedengarannya gila, menakutkan, dan mungkin bikin kalian gak nyaman. Percayalah, aku juga ngerasain hal yang sama setiap kali mikirin ini. Tapi, aku merasa penting buat kita semua untuk paling nggak tahu tentang kemungkinan-kemungkinan ini. Apakah ini semua 100% fakta? Aku nggak bisa bilang begitu. Apakah ini semua 100% fiksi? Aku juga nggak yakin. Kebenaran seringkali ada di tengah-tengah, atau tersembunyi di balik lapisan-lapisan informasi yang rumit. Yang aku harapkan dari video ini adalah untuk memicu diskusi, untuk membuat kalian berpikir, untuk membuat kalian lebih kritis terhadap informasi yang kalian terima setiap hari. Jangan langsung percaya semua yang aku katakan, tapi jangan juga langsung menolak semuanya. Lakukan riset kalian sendiri, cari tahu lebih banyak, dan bentuk opini kalian sendiri. Fakta atau fiksi? Bagikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk lebih banyak fakta gelap dunia. Karena semakin banyak kita yang sadar, semakin sulit bagi mereka untuk menyembunyikan kebenaran. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Tetaplah bertanya, tetaplah waspada. Layar tiba-tiba alami glitch. Gambar berry glitch. Dunia Saint Gokita. Scoop on a jump.